Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Ini hari-hari Lebaran. Harusnya suasana hati dilebarkan. Tapi ada yang agak sedikit anomali karena berbarengan dengan itu, kita diajak menyempitkan akhlak ini khususnya oleh Hasto, Sekjen PDIP yang berkoar-koar di suasana Lebaran ini untuk mengganjal pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega. Sebenarnya sih kita juga belum pasti apakah pertemuan itu memang sedang direncanakan atau tidak. Karena belum tentu juga Pak Jokowi melaksanakan itu atau Bu Mega mau menerima itu. Itu urusan orang itu berdua lah. Tapi kalau kalau apa komentar-komentar Hasto celutukannya seperti itu seolah-olah dia mau balas dendam mengkerdilkan Pak Jokowi gitu. Salah lu Hasto. Mau kalian itu sudah dikerdilkan duluan sama Pak Jokowi, Pak. Kalau nggak dikerdilkan mana mana mungkin kalian dapat 17% ya kan? Itu sudah pengkerdilan yang dilakukan secara tidak langsung oleh Pak Jokowi. Jadi jangan membalas seolah-olah kalau Pak Jokowi mau ketemu harus melalui ranting dulu. Terus Bobby nggak boleh boleh daftar sebagai uh, peserta pemilihan gubernur Sumatera Utara kecuali Bobby. Kan Bobby udah keluar dari PDIP. Ya kan? Jadi narasi-narasi seperti ini narasi murahan yang sebenarnya merugikan kalian sendiri. Karena apa yang kalian tuai di 17% itu adalah proses karena pengkerdilan Pak Jokowi yang kalian usahakan itu. Ya, kalian nggak terasa dari apa yang kalian lakukan. Ini hasilnya ya seperti itu. Masa ini mau kalian teruskan? Setiap langkah kalian yang terus menyerang Jokowi itu makin turun derajat kalian. Pasti. Sudah pasti. Karena apa? 96 juta pemilih paslon 02 itu adalah pengaruh Jokowi. Jadi makomnya Pak Jokowi itu sebagai orang benar, sebagai presiden yang luar biasa, presiden ketujuh ini, masih nangkring di 80% approval ratingnya Hasto. Sementara Anda sendiri kan punya kontribusi apa terhadap negara ini. Hargai orang berlebaran, hargai suasana batin orang yang baru selesai melakukan puasa Ramadan. Saya tidak menyinggung keyakinan Anda, karena Anda mungkin bukan orang Muslim, tapi budaya berlebaran, bersalam-salaman, bersilaturahim, nanti sebentar lagi ada halal bihalal, itu sudah menjadi budaya orang kita, orang Indonesia. Bahkan buka bersama saja sekarang sudah bukan didominasi oleh orang Islam yang puasa, tapi dilakukan kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor swasta, yang notabene tidak semuanya orang Muslim. Itu kan harus Anda hargai. Masa Anda berpikirnya mundur ke belakang seperti itu? Katanya intelek, katanya partainya besar, katanya bisa menggerakkan kekuatan yang bisa membuat Indonesia lebih maju dan sebagainya. Tapi kalau kelakuan Anda seperti ini kan kebalikannya itu kan. Kita harus harus sadar sesadar-sadarnya. Kalau kita mau highlight pilpres yang sekali ini adalah ada dua yang utama yang perlu di highlight. Satu adalah bagaimana Pak Jokowi bisa berkoalisi dengan Pak Prabowo. Itu harusnya dicermati secara mendalam. Kenapa? Dua kali mereka menjadi rival di pilpres, tiba-tiba masuk kabinet Pak Prabowo. Udah gitu, mungkin waktu itu orang sekedar melihatnya sekedar masuk kabinet untuk mendinginkan suasana. Tapi kan ternyata berlanjut kepada apa? Berlanjut kepada koalisi yang didukung oleh Pak Jokowi. Di sana ada anaknya pula, Gibran yang didukung. Itu karena apa? Karena Pak Jokowi di highlight yang lain adalah pecah dengan Bu Megawati kan gitu. Jadi yang 10 tahun dibina menjadi satu chemistry untuk sebuah kelanjutan bernegara, untuk membangun negara bersama. Pasti pandangannya ada yang ya udah pasti sama, kalau tidak sama tidak bisa. Sementara yang 23 tahun bersama Bu Mega di PDIP, Pak Jokowi harus rela melepaskan itu. Karena apa? Mungkin pandangannya sempit, tidak bisa diajak bicara secara jangka panjang. Sementara Pak Prabowo sendiri diajak sebagai negarawan, dia adalah patron yang pas untuk meneruskan apa yang sudah direpondasi oleh Pak Jokowi ini. Sementara kalian di PDIP itu cuma bicaranya kekuasaan. Sekarang saja kalah, kalian marahnya seperti itu. Berlarut-larut, terus tiap hari menghujat Pak Jokowi. Nggak ada, nggak bisa dirubah. Karena kalian itu ibarat coverage ya.
Karena di sini menang 58%, sementara kalian cuma 17%. Jadi kalau kalian mau cover yang 58 atau 59% itu tidak cukup angka 17% itu. Gap suaranya aja kan 76 juta. Itu kan sudah menunjukkan indikasi, menjadi indikator bahwa kalian sudah longsor di situ. Jadi kembali saja kepada Makom sebagai partai besar untuk mempersiapkan diri di 2029 atau 2034 gitu. Jadi nggak usah dirusak lagi suasananya ini. Suasana kita ini kan suasana lagi tidak baik-baik amat juga, kan? Karena kalian juga yang buat riuh rendah di MK itu sebenarnya. Tapi kan lucu, kita ngikutin sidang MK yang kalian ikuti itu kan. Bawa saksi, saksinya nggak jelas, sama tetangganya tahu dan sebagainya. Bawa apa saksi ahli ngelantur kemana-mana. Ini kan sebenarnya kualitas juga yang akhirnya gitu. Belum lagi di penghujung dunia yang lain sekarang sedang panas-panasnya antara Iran dan Israel. Ini imbasnya juga ke kita karena nanti mempengaruhi dengan ekonomi dan sebagainya. Masa terus kalian manas-manasin urusan di sini, sementara urusan-urusan yang lain juga bisa berdampak kepada kita. Ini harusnya kalian orang-orang yang ya saya anggap kalian orang-orang pintar lah dibandingin kami rakyat jelata di bawah ini. Tapi dari akhlak kalian itu lebih jeblok daripada apa ya? Daripada orang-orang pinggiran itu sebenarnya. Masalah negara segini besar ini mau dipengaruhi oleh celotehannya Refli Harun, orang-orang pengamat-pengamat yang tulang lunak itu, ya kan? Karena nggak dapat jabatan dulu, lepas dari komisaris dan sebagainya, ngamuknya sampai sekarang. Belum lagi apa lagi? Semua hampir kita lihat yang ada di MK itu, mohon maaf kita ya, ada hampir rata-rata tidak berkualitas. Mulutnya celotehan nggak karu-karuan. Yang menyandang jabatan lawyer atau statusnya lawyer apapun, jadi kayak sampah semuanya seperti itu. Itu kan malu-maluin. Yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kalian sekarang ini mau apa? Mengorkestrasi akhlak kalian di depan media seperti itu. Itu menjadi contoh tidak baik untuk anak-anak muda Indonesia. Kita ini akan berlanjut dan dilanjutkan oleh tenaga-tenaga muda, pemikir muda, orang anak muda ini harus dikasih contoh yang baik. Jangan seperti ini. Kalau kalian seperti itu terus-terusan, bagaimana negara ini gitu? Ya kan? Tolonglah diredam sedikit gitu. Tinggal tunggu aja tanggal 22 nanti diumumkan MK, hasilnya seperti apa ya harus kita terima gitu. Karena kalian pikir kalau sekarang kalian membuat provokasi seperti ini, MK bisa terpengaruh gitu. Kan banyak tuh di TikTok bicara Anies ini nanti menang, ini pokoknya yang paling dasar memang Anies. Seolah-olah Anies ini mau jadi presiden gitu. Ini itu orang-orang halu saja itu orang-orang yang kena dogma nggak karu-karuan itu kan kita tahu kualitasnya seperti itu. Nah Hasto ini sekarang justru menjadi apa sendiri nyocot tiap hari nggak karu-karuan seperti itu. Muak orang lihat kamu tuh lama-lama. Saya mula-mula simpati mula-mula waktu itu. Tapi sekarang akhlakmu ketahuan ya. Ternyata kau kualitasnya kualitas di bawah rata-rata juga ya. Kayak gini mau diserahkan negara ini sama model seperti kau kayak gitu. Waduh, hancur Indonesia ini. Jadi ini orang-orang PDIP, bahkan Ibu Megawati harus peringatkan Hasto. Kalau enggak, ini yang dirugikan PDIP sendiri. Kita ini kan sudah menilai saja. Ya kan? Ini mau pilkada segala macam. Ya, sudah ada gerakan sekarang untuk menghabisin PDIP itu di medsos-medsos. Itu jangan dianggap enteng loh. Ya. Jadi Bu Megawati harus turun tangan, harus bisa menjadi orang yang punya karakter kebangsaan yang kuat gitu. Jangan terlarut ikut Hasto, Bu. Masa Ibu ditenteng-tenteng Hasto, kebalik ini nanti kalau kayak itu. Ya saya pikir itu aja. Jadi sekali lagi selamat berlebaran, selamat beridul fitri. Suasananya masih begitu indah. Kita menikmati Idul Fitri, jangan dikompor-kompori. Saling memaafkan. Jadi sekali lagi mohon maaf lahir batin, kita ini di medsos juga kadang-kadang kan salah ngomong, salah macam-macam, banyak salahnya juga gitu ya. Terima kasih, sehat buat Indonesia. Semoga kita bisa menjalaninya dengan baik. Terima kasih sekali lagi, terima kasih.